Shalom warga kerajaan, seperti saya katakan hidup adalah pilihan. Bisa jadi the breaker, penerobos, pendobrak, ya, ataupun menjadi the broken. Iblis dan dunia ingin saudara the broken, menyesali nasib, tidak lagi berani mengangkat kepala. Angkat kepalamu, sebab rajamu segera datang. Dan tentang contoh the breaker ini ada seseorang yang sangat menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Yahya Daniel Dharma. John Lee Cheng Chuan dari Manado, saudara. Sejak dia lahir tahun 1911, dia karirnya apa? Kuli pelabuhan. Pertama di Manado, lalu kemudian di Batavia, lalu kembali dia kerja di KPM, sempat dilatih oleh Angkatan Laut Inggris dan seperti namanya Dharma. Dia mendharma baktikan kepada negaranya Indonesia. Akhir hidupnya, saudaraku, dia sempat jadi laksamana muda, bintang 2 ya di Angkatan Laut. Tapi dia naik peltu, saudara, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara Lee Cheng Chuan terkenal sebagai the smuggler, sebagai penyelundup. Bukan penyelundup narkoba, saudara. Dia membawa barang dagangan dari Sumatera melalui, saudaraku, berliku-liku di Kepulauan Riau. Dan ketika aman dia menyeberang, yaitu ke Malaya. Dulu Malaya, Malaysia, Singapura. Dan kemudian ke Thailand, di mana dia menjual karet ataupun rempah-rempah yang dari Sumatera. Dan kemudian dia membeli senjata di pasar gelap tentu saja. Dan dia bawa kembali. Waktu itu TNI tidak punya banyak senjata. Dan Bapak John Lee ini, saudaraku, sangat berjasa. Bahkan dia, saudaraku, yang membawa senjata kembali. Kan janji Tuhan, the breaker akan keluar dan memasuki pintu-pintu gerbang. Dan melewatinya. Karena apa? Rajanya jalan di depan. So lihat apa yang dia pegang itu? The Bible. Bahkan majalah Life menulis tentang kehidupannya yang luar biasa.
Judulnya The Bible and the Gun. Bagaimana dia mendapatkan senjata untuk tentara Indonesia. Dan selain daripada itu saudaraku, dia seorang yang sangat pemberani. Karena apa? Orang benar tuh berani seperti singa muda. Pernah satu kali dia sudah tinggal begini, tinggal angkat tangan. Posisi saya ini adalah huruf He, huruf kelima Ibrani pada zaman dulu. Ada orang yang angkat tangan, apa ini? Menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk, saudara, pada waktu ini kita akan sudah masuk Yom Kippur. Itu waktu untuk tesyufa. Tesyufa itu bertobat. Tefillah, berdoa, dan sedekah menjadi righteous. Nah, saudara yang kasih, cerita waktu dia jadi kuli pelabuhan di Manado. Dia itu dari dulu tertarik untuk naik ke kapal perang. Saudara harus punya vision dalam hidup ini. Oh, saya cuma kuli pelabuhan, I'm the broken one. No. Dan ketika dia ditolak naik masuk kapal itu karena dianggap inlander lah, bumi putra begitu. Dan ketika kapal perang itu menjauhi pelabuhan, dia berenang ke arahnya dan dia berteriak, one day, satu hari saya jadi kapten kapal seperti kapal perang ini. Dan benar, pada akhir hidupnya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang ke-6 daripada kita, memberikan penghargaan kepada beliau. Cukup terlambat ya, mestinya kan zaman Pak Karno ya, saudaraku. Tetapi ada sebuah kapal korvet, yaitu kapal untuk perang ya, tempur, diberi nama kapal John Lee. Seorang Kristen dan Tionghoa, double minority, bisa menembus batas. Jadilah penembus batas. Jangan menjadi victim, tapi jadi victor. God bless you. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita semua pasti berbahagia, amin. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia Allah yang baik bagi kehidupan kita, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan Raja di atas segala Raja. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada, kami boleh bangun pagi ini, itu semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami datang di tempat ini, kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan, dan semua yang kami lakukan di tempat ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, fokus kami tertuju hanya kepadamu. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami dan Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang disenangkan, Engkau saja yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebaktian kami ini jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita bersuka cita, amin. Kita mau bertepuk tangan bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala,
behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. Amen. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Kau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Hanya di dalam Dia kita temukan sukacita. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Kau ada menyertai setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, aku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah sumber sukacita kami. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita. Amin. Sama-sama kita ungkapkan
bersukacita kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kasih melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami terhubung dengan Engkau. Thank you Lord. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
anugerahmu kau curahkan bagi setiap kami. Betapa bersyukurnya kami miliki Engkau Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur. Segala puji kami naikkan syukur. Hanya bagimu Tuhan. Kau
Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau setia sampai hari ini Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar yang mengasihi kami. Kami sangat bersuka cita hari ini Tuhan, karena Tuhan yang selalu menjadi kedaulatan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi raja dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sukacita ini tidak berhenti sampai di sini. Kami pun mau mendengarkan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu untuk berbicara. Biarlah urapi hamba-Mu dengan kuasa daripada-Mu sendiri Tuhan. Kuasa Roh Kudus daripada-Mu. Sehingga setiap firman yang dikeluarkan memampukan setiap kami untuk mengerti. Kami punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Roh Kudus jamah setiap kami, urapi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Supaya kami memahami isi hati Tuhan. Dan kami menjadi agen perubahan dalam kehidupan kami. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Well, terima kasih Praise and Worship. Saudara diberkati sama Praise and Worship-nya. Boleh dong tepuk tangannya. Luar biasa. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patyasina. Beliau dari Gembala Rock Makassar dan juga founder Gara Ministry. Tanpa panjang lebar saya panggil Bang Jo untuk bisa sharing kembali, kita beri sambutan yang luar biasa. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Ini perasaannya lama sekali tidak ketemu ini. Mungkin ada 6 tahun kali ya. Kira-kira terakhir saya datang, 2019 saya masih datang. Ini mungkin 5 tahun, lama sekali. Saya berharap saudara tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Karena Tuhan selalu duduk di tahta dan Dia mengendalikan segala sesuatu. So kita akan membahas minggu ini adalah minggu ketiga dari bulan Oktober. Dan minggu ini kita masih ada pada tema itu tuh, living as a agents of change. Kita membahas bagaimana kita menjadi agen perubahan ya dalam kehidupan ini. Saya mau kita melihat beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda, tapi saya ingin membahas sebuah kebenaran ini. Mari kita akan baca di dalam kitab 2 Korintus pasalnya ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-18. Nah, tentu saudara tahu, saya posisikan dulu posisi dari pembacaan kita supaya saudara tahu latar belakangnya ya. Jadi apa yang kita bakal baca ini ada dalam sebuah konteks yang unik. Konteks yang unik itu adalah begini. Paulus beritahu kepada orang-orang di Korintus bahwa Tuhan kita itu merubah pendekatan. Tuhan itu dia enggak merubah tujuannya, dia enggak rubah yang lain. Yang dia rubah hanyalah approach, dia merubah pendekatan terhadap apa yang dia kerjakan. Kalau saudara baca dari misalnya ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15, saudara akan menemukan Tuhan berkata begini, Tuhan berpindah dari perjanjian Musa ke perjanjian baru. Kira-kira itu yang dia coba sodorkan buat kita. Jadi dia berkata, dia tinggalkan apa yang terjadi pada perjanjian Musa dan sekarang dia masuk kepada sebuah perjanjian baru. Nah perubahan itu yang dia bilang seringkali susah untuk dipahami. Saudara mesti paham menjadi agen perubahan, saudara harusnya mengerti bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Saya tahu bahwa kalau kita bercerita tentang pengalaman kekristenan kita, bahwa kita diubahkan oleh Tuhan, kita mengalami hal-hal yang baru dalam Tuhan. Tapi semua kita juga tahu bahwa nggak ada yang mudah tentang hal tersebut, betul kan? Kita yang tadinya hidup di dalam sistem dunia, kita yang tadinya hidup di dalam perbudakan dosa, tiba-tiba harus hidup dalam sebuah kehidupan yang berbeda. Itu tidak gampang, gak mudah sama sekali. Dan tentu orang di Papua paham betul betapa sulitnya orang keluar dari budaya, keluar dari kebiasaan, keluar dari cara berpikir yang sudah terbangun lama dalam kehidupan kita untuk masuk pada sesuatu yang baru. Gak gampang sama sekali. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita harus mengetahui bahwa kita ini sebenarnya selalu harus mengerti bahwa Tuhan kita memang adalah Tuhan perubahan. Tuhan kita adalah Tuhan perubahan. Nah kita harus paham bahwa apapun yang terjadi pada kita
itu seharusnya tidaklah menghentikan upaya Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Artinya begini, berkat Tuhan yang datang pada saudara seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang cuma dinikmati. Harusnya itu dilihat sebagai suatu cara untuk Tuhan mengubahkan kita. Pertolongan Tuhan yang datang dalam kehidupan kita seharusnya tidak dilihat cuma sebagai jalan keluar buat kita merasa lebih enak, merasa lebih baik. Tapi harusnya dilihat sebagai cara Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Waktu kita datang beribadah bersama-sama, harusnya itu bukan sebuah sekedar kesempatan untuk kita mengungkapkan isi hati kita. Tapi seharusnya itu adalah kesempatan untuk Tuhan mengubah kehidupan kita. Kita mesti paham dulu ini. Kita membaca dulu ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Alkitab bilang seperti ini. Tetapi setiap kali seorang berbalik kepada Tuhan, saya terjemahkan langsung dari NIV, selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah di ayat ini kita melihat ada 3 kata yang penting yang saya mau garis bawahi pada saudara. Kata-kata itu jelas sekali. Kata yang pertama yang muncul pada kita adalah, ditulis pada kita adalah transformasi. Itu kata pertama. Transformasi. Apa artinya transformasi? Transformasi adalah bukan cuma sekedar perubahan biasa, tapi perubahan yang mendasar, yang bertahan lama. Perubahan yang sifatnya permanen dalam kehidupan kita. Transformasi. Yang kedua adalah kemerdekaan. As a second words adalah kemerdekaan atau kebebasan. Dan yang ketiga, ini yang saya mau beritahu pada saudara. Roh Kudus atau peran Roh Kudus sebagai agen perubahan. Jadi orang tanya pada kita, sebenarnya ada istilah ini, the game changer itu siapa sih sebenarnya? Game changer. Jadi di dunia ini, anggaplah sebuah permainan. Kalau misalnya sudah main basket, maka kita sudah tahu main basket yang tradisional kayak apa, main basket dengan cara yang berbeda kita sudah tahu. Tiba-tiba muncul orang-orang tertentu di sepanjang sejarah. Nah baru-baru ini kurang lebih sekitar 9 tahun belakangan ini. Ada seorang game changer yang muncul di NBA. Namanya adalah Stephen Curry. Kita tahu dia disebut sebagai the game changer. Kenapa? Karena dia merubah outskirt dari game itu. Dia rubah cara orang bermain cara orang bermain basket. Dia rubah peran seorang point guard untuk kemudian menjadi sebuah attacker yang sangat kuat. Sementara sebelum dia, semua orang berpusat kepada center dan perimeter shooter. Itu yang mereka buat. Tiba-tiba datang Stephen Curry, seorang yang kecil, seorang yang biasa saja, tingginya cuma 1,83, 1,86. Orang yang sangat sederhana untuk ukuran orang Amerika, orang yang dibilang termasuk kecil. Tapi kemudian dia menjadi seorang yang merubah semua cara bermain. Pelatih berubah, pendekatan berubah, model latihan berubah, rekrutmen berubah, semuanya berubah. Kenapa berubah? Ada game changer di situ. Ada yang berubah di outskirt of the game. Orang datang hanya untuk nonton dia main. Karena kakak saya pernah tinggal di San Francisco, berkali-kali saya datang nonton dengan anak-anak saya bagaimana mereka bermain. Yang nonton terbanyak orang dari Jepang, orang dari Cina, orang dari Filipina. Orang Amerika sendiri tidak terlalu banyak. Yang datang adalah orang dari seluruh dunia. Hanya ingin lihat, this is a man who changed the outskirt of the game. Ini orang yang rubah seluruh permainan. Siapa dia? Stephen Curry. Seorang anak Tuhan, seorang yang mengakui imannya secara berani di lapangan. Tapi yang saya mau cerita pada saudara, agen perubahan yang sebenarnya itu adalah Roh Kudus, kita mesti tahu. So Roh Kudus adalah He's the agent. Dialah perubah yang paling luar biasa. Dialah yang mengubahkan kehidupan kita. Kita mesti paham hal tersebut. Jadi kita mesti tahu siapakah agen perubahan itu. Jawabannya adalah Roh Kudus. Itu kita mesti tahu dulu. Kita
Kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin menjadi seorang yang mengubahkan kehidupan orang lain. Roh Kudus adalah agen perubahan itu. Nah, apa yang dikerjakan Roh Kudus sampai dia kemudian disebut sebagai agen perubahan dalam kehidupan kita? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saudara. Yang pertama, Roh Kudus itu yang pertama dia adalah membuka mata saudara atau dia yang mengambil selubung yang menutupi mata saudara. Itu kata yang dipakai. Makanya Alkitab bilang pada saat hati seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung diambil daripadanya. Nah, kita tahu bahwa selubung ini berbicara tentang tabir, berbicara tentang kebutaan rohani, berbicara tentang keterpisahan kita dari Tuhan, berbicara tentang karya dosa yang menghentikan kita untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan. Betul ya? Ada banyak orang tidak bisa melihat sesuatu. Tentu sudah mempelajari, mungkin juga dalam ilmu psikologi kita pelajari hal tersebut. Things that you don't see, you will never do. Hal yang tidak saudara lihat, saudara tidak akan pernah buat. Nanti saudara lihat terlebih dahulu, baru saudara bisa apa? Melakukannya. Kalau saudara belajar, tentu saudara pahami bahwa dalam pelajaran ada orang yang berkata bahwa seringkali kita membatasi pendidikan pada anak-anak, pada pedagogi itu cuma pada 3 hal kan. Pada afeksi, kepada motorik, dan kemudian pada kognitif. Tapi sebenarnya harusnya kita kalau kita melihat sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu. Ya, itu jelas. Kalau kita melihat sesuatu, kita dapat melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apakah yang kita lihat? Apa yang saudara lihat dalam kehidupan ini? Terbanyak yang kita lihat hanyalah kelemahan. Terbanyak yang kita lihat adalah dosa. Terbanyak yang kita lihat adalah hal-hal yang bikin stressful. Terbanyak yang kita lihat adalah hal-hal yang sama sekali tidak membangun kehidupan kita. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Akan mempengaruhi pola pikir kita. Bahkan akan mempengaruhi tindakan kita. Betul apa tidak? Makanya yang pertama Roh Kudus buat kepada kita adalah dia angkat selubung yang menutupi mata kita. Yang membutakan mata kita untuk melihat realita Allah. Untuk melihat realita bahwa Tuhan ada. Ada cara hidup yang berbeda. Ada cara main yang berbeda. Ada game yang berbeda yang kita bisa hidupi dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dia berkata begini. Dia ambil selubung itu daripada kita. Selubung yang sebenarnya bicara pada kita. Tentang yang tadi sudah saya katakan. Kebutaan rohani. Keterpisahan dari Tuhan. Dosa. Kesalahpahaman. Hati yang keras. Hati yang menolak Tuhan. Tapi Alkitab bilang begini, pada saat kita berpaling kepada Tuhan, bilang dulu berpaling kepada Tuhan. Itu kata penting itu, itu sama dengan bertobat. Selubung itu diambil daripadanya. Ini dia ini, kita seharusnya paham bahwa Tuhan yang mengambil selubung di mata kita itu, mau supaya kita dapat mengalami dia, berjalan bersamanya, menikmati pribadinya, merasakan pribadinya, ada dalam hubungan yang intim dengan dia. Siapa yang tahu bahwa Tuhan berkehendak membangun hubungan intim dengan saudara? Itu inisiatif Tuhan sebenarnya. Agama yang mengajarkan bahwa membangun hubungan intim dengan Tuhan adalah inisiatif kita. Alkitab mengajarkan Tuhan yang membangun hubungan intim dengan kita. Dia datang lebih dahulu, dia bangun hubungan dengan kita karena dia mengasihi kita. Dia sayang pada kita. Dia mau berhubungan dengan kita. Dia suka hal tersebut. Jadi kalau kita memahami hal ini, kita akan mengerti bahwa selubung itu diambil dari kita. Kita kemudian mulai melihat tujuan kehidupan kita. Bilang dulu, melihat tujuan. Melihat tujuan itu yang paling penting. Ya, tahu arti tersesat? Tahu arti tersesat enggak? Tersesat itu punya 2 arti. Yang pertama dia tidak melihat tujuan, itu tersesat. Jadi dia cuma muter-muter aja di sebuah tempat, tidak mencapai tujuan. Itu yang tersesat. Tetapi tersesat yang kedua adalah dia tidak tahu dia ada di mana. Itu tersesat. Tersesat itu tidak mengerti a present condition. Dia tidak tahu keadaan dia sekarang ini. Saya percaya ada banyak orang yang hidupnya hanya berputar-putar, mengalami stagnasi rohani, tidak bertumbuh dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka apa? Tidak tahu mereka ada di mana. Ya itu. Makanya kalau tolong orang sesat sudah tahu gak? Hal pertama yang harus dibuat.
Paling sering itu kalau orang sesat di Melbourne mereka telepon saya. Pastor Joe, saya mau kemana ini? Saya sudah tidak tahu, saya sudah putar-putar di sini. Jawabannya kita akan tanya, kamu lihat nggak ada tanda besar di situ? You have to know where are you. Kamu harus tahu kamu ada di mana supaya bisa dituntun keluar dari situ kan. Saya akan tanya dulu, kamu lihat nggak ada gedung besar kah? Pohon besar kah? Ada tanda apakah? Dia akan gambarkan. Baru saya tahu, oh kamu ada di sini. Kalau saya sudah tahu kamu ada di mana, itu gampang mengeluarkannya seseorang dari situ untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita tidak tahu kita ada di mana, itu paling repot. Pernah ke mall enggak? Ini di mall ini kan, di mall, harus pernah ke mall. Itu di mall punya petunjuk, itu selalu ada yang namanya dot warna merah itu. You are here, kamu di sini. Itu penting. Kalau saudara mau tahu, saudara mau kemana, kamu mesti tahu kamu ada di mana terlebih dahulu. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti hal tersebut. Matanya buta untuk menyadari keadaannya. Di kitab Wahyu ada satu jemaat yang merasa bisa, merasa kaya, merasa pintar, merasa mampu. Itu namanya jemaat Laodikia. Tahu nggak waktu mereka cuma merasa, Tuhan berkata buat mereka, enggak. Kamu merasa kaya padahal kamu apa? Kamu miskin dan telanjang. Kamu merasa tahu padahal kamu buta. Itu kata dipilih hati-hati oleh penulis Alkitab untuk beritahukan kepada kita. Ada kemungkinan kita tidak tahu keadaan diri kita sendiri. Makanya selubung perlu dibuka dulu. Makanya untuk bertobat kadangkala memang susah. Kadangkala sebagai pengkhotbah saya sadar. Kita boleh khotbah macam apa aja. Kita boleh khotbah seperti api menyala tapi orang gak bertobat juga. Kenapa mereka gak bertobat? Mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu mereka ada di mana. Mereka nggak tahu bahwa mereka butuh pertolongan. Mereka tidak sadar bahwa mereka ada di ujung jurang sebentar bakal jatuh dan binasa selama-lamanya. Mereka tidak tahu hal tersebut. Kenapa mereka nggak tahu? Mereka tidak tahu keadaannya. Mereka tidak bisa lihat keadaan sekitarnya. Makanya selubung perlu apa? Perlu diambil. Selubung perlu diambil. Supaya betul-betul, betul. Saya mau mati. Kira-kira kayak gitu. Oh betul, saya harus rubah gaya hidup saya. Kalau saya nggak rubah gaya hidup saya bisa susah. Nah ini yang kita perlu pikirkan dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu sekali selubung kita diambil dari kita. Kalau nggak diambil, kita akan begitu terus. Saya ikut Tuhan sudah 40 tahun. Jadi saya terlibat dalam pelayanan sudah 40 tahun. 42 tahun saya bertobat, saya terima Tuhan. Waktu saya masih berumur 16 tahun. Saya mulai sangat muda. Jadi jangan tunggu tua baru melayani Tuhan. Dari muda sudah melayani Tuhan. Dari masih muda. Saya mulai dari umur 16 tahun. Nah, sudah tentu bisa tebak umur saya berapa sekarang kan. Saya sudah 16 tahun, 42 tahun ikut Tuhan. 40 tahun persis saya terlibat dalam pelayanan. Saya mengerjakan banyak hal. Nah ini saya sadari dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak tahu saya berada di mana. Nah ini logika manusia. Kalau saya tidak tahu saya berada di mana, saya cenderung akan mencari informasi, akan mencari sumber pengetahuan, akan mencari seluruh ke belakang. Betul nggak? Jadi kemudian saya tidak berjalan maju, saya akan berjalan apa? Mundur. Makanya cenderung orang yang tidak tahu jalan ke depan, mereka akan berjalan mundur. Makanya jangan kaget. Kalau orang matanya tidak disingkapkan, selubungnya nggak diambil, mereka sudah murtad sebelum mereka murtad. Mereka sudah terlempar ke belakang terlebih dahulu. Why? Because their orientation is go backwards. Mereka punya orientasi ke belakang, terlempar ke belakang. Makanya Roh Kudus datang dan Roh Kudus berkata ini, enggak. Saya harus ambil selubung di matamu. Supaya kamu bisa melihat ke depan. Nah kalau kita sudah melihat ke depan, ada itu tuh, ada harapan untuk berjalan maju. Ada harapan untuk mulai berjalan maju. Itu penting buat kita. Jadi kalau kita diambil selubung kita, maka kita akan melihat tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kalau selubung itu diambil dari kita, ini dia ini. Ini yang penting. Waktu kita sadar keadaan kita mulai tahu apa yang harus kita kerjakan. Miles Monroe, salah seorang pengajar kerajaan yang mungkin paling hebat dalam mengajar kerajaan.
Dia berkata begini, ada 3 masalah besar dalam dunia ini. Masalah besar dalam dunia ini ada 3. Ada 3 masalah besar yang pertama. Dia bilang yang pertama adalah kalau kamu sukses di tugas yang salah. Itu masalah besar. Jadi misalnya kamu harusnya jadi dokter, kamu sukses jadi montir. Kamu rasa jadi montir sudah sukses karena dapat banyak uang, padahal kamu seharusnya jadi dokter. Nah, itu berat itu. Kamu sukses di tujuan yang salah. Iya. Kamu berhasil padahal bukan itu tujuan hidupmu. Itu nggak enak tuh. Kamu kaya melakukan sesuatu karena pekerjaanmu, padahal bukan itu yang harus kamu kerjakan. Miles Monroe mengatakan itu adalah hal yang paling tidak enak. Tapi dia beritahu hal yang berikut, yang dia bilang yang lebih nggak enak. Masalah yang berikut dia beritahu adalah ini. Kalau saudara berjalan tanpa tujuan. Berjalan tanpa tujuan. Karena kalau saudara berjalan tanpa tujuan, itu berarti saudara tidak tahu kapan sampainya kan? Bilang loh, kapan sampainya? Ya nggak ada tujuannya, kapan sampainya? Saudara kemudian hanya melelahkan diri sendiri. Kamu hanya melakukan sesuatu yang melelahkan diri sendiri. Kemudian ini yang dia beritahu, yang paling orang tidak suka itu. Bahwa hal yang paling melelahkan adalah hidup tanpa tanggung jawab. Ya bukankah kalau pikul tanggung jawab lebih capek? Bukankah kalau pikul tanggung jawab lebih lelah? Enggak, dia bilang salah. Kalau orang pikul tanggung jawab dan mengerjakan sesuatu dengan tujuan, mereka akan merasa segar. Mereka akan merasa nyaman. Mereka akan suka aja. Mengapa orang suka bekerja? Mengapa orang suka mencapai sesuatu? Mengapa orang-orang yang hebat di dunia ini, mereka bukan pemalas-pemalas yang tidur di rumah kemudian bangun jam 12 siang, kemudian tidur lagi dan bangun, kemudian makan, tidur lagi. Enggak. Mereka bukan orang yang kerja tidur dan makan saja. Mereka bekerja. Apa yang mereka buat? Mereka ambil tanggung jawab. Sebab tanggung jawab yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu memberikan kepada kita, ini nih, energi kehidupan. Memberikan kepada kita adrenalin dalam kehidupan. Kita bersemangat, kita melakukannya. Tapi dia bilang hal yang paling melelahkan kalau kamu mengerjakan sesuatu tanpa tanggung jawab. Kamu sudah bekerja tanpa tanggung jawab. Itu ada satu kata yang cocok buat itu. Namanya adalah apa? Mati nggak ada tujuan, buat semua nggak ada tujuan. Tujuannya salah. Benar, berarti dia berkata, kalau kamu berhasil dengan tujuan yang salah adalah hal yang paling menderita. Tapi dia juga katakan ini, hal yang paling berat yang ketiga yang dibilang oleh Miles Monroe, dia berkata ini, bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, bukan. Bahwa dia bilang sebenarnya kematian kita sebenarnya kalau hidup tanpa tujuan. Itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi tujuan buat kita. Nah karena tujuan itulah datang yang namanya tanggung jawab. Datang yang namanya tanggung jawab dalam hidup. Bilang lo kata itu, tanggung jawab. Jadi mata kita terbuka sebenarnya supaya kita lihat tanggung jawab kita. Apa yang harus kita kerjakan. Apa yang kemudian kita kerjakan dengan apa? Mencapai kenikmatan dalam melakukannya. Kita melakukannya karena ada tanggung jawabnya. Kalau gak ada tanggung jawabnya, hidup hanya berputar-putar, lelah, sia-sia. Makanya Tuhan beritahu buat kita begini, hey, selubungmu harus diambil supaya kamu bisa melihat. Itu jelas. Oke, itu yang pertama. Dia mengambil selubung di mata kita. Oke, yang berikut, yang kedua. Apa yang dia buat? Nah kita mesti tahu bahwa Roh Kudus sebagai game changer ini dia berikan pada kita apa yang seharusnya memberikan kepada kita sebuah masukan bahwa setelah dia mengambil selubung di mata kita, yang kedua adalah kemerdekaan di dalam roh. Makanya dia berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Bilang dulu kemerdekaan.
kemerdekaan ini yang dimaksud dengan kemerdekaan ini bukan cuma bebas melakukan sesuatu. Bukan cuma bebas melakukan apa saja. Artinya hidup tanpa ada pengekangan, hidup tanpa ada restraint. Tapi kemerdekaan itu adalah apa yang kita sebut dengan sebuah bentuk kemerdekaan, pembebasan dari perbudakan dosa, ketakutan dan beban yang kita pikul. Jadi Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup dalam kemerdekaan ini yang memampukan kita melepaskan diri dari masa lalu kita, melepaskan diri dari semua yang buruk di belakang kita, kemudian kita bisa merangkul atau memeluk apa yang kita sebut dengan identitas yang baru. Identitas yang baru yang kita sebut dengan merdeka di dalam Kristus ini adalah merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Bilang dulu, merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Merdeka untuk mengerjakan tanggung jawab. Jadi yang berkata merdeka untuk buat yang kita mau, salah. Merdeka untuk melakukan kehendak Allah. Merdeka untuk melakukan tanggung jawab kita. Kita bebas untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ada orang berpikir, oh dia dimerdekakan untuk apa? Menjadi seperti yang dia mau. Itu dunia tertipu oleh hal tersebut. Mereka mengejar kebebasan, padahal yang mereka dapatkan justru adalah belenggu dosa, belenggu dunia. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu dibebaskan dan kamu kemudian mulai mengambil kehendak Allah, mengambil tanggung jawab Allah, disitulah kemerdekaan yang sejati kita miliki. Kita bicara dulu soal kemerdekaan ini. Menurut saudara, kemerdekaan itu apa? Saya kasih contoh. Di Papua ada kereta api tidak? Tidak ada. Tapi tahu kereta api itu apa toh? Tahu lah ya. Oke. Kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api? Oke. Ya. Saya sengaja bawa anak saya ke Indonesia. Cuma karena di Melbourne belum ada. Di Indonesia ada kereta api cepat yang namanya WUS. Bandung Jakarta, Bandung Padalarang cuma 30 menit. Ya ampun, 30 menit. Kecepatannya 350 km per jam. Kalau saya berkata, ada kayak yang begitu di Indonesia? Kamu pikir cuma di Cina dan di Jepang? Enggak, Indonesia sudah ada. Jadi saya ajak mereka, kita naik hal tersebut. So kita bercanda di atas apa? Dia bilang ini, menurut kamu yang paling penting di kereta api ini apanya? Kecepatannya kah? Enggak. Mau tahu yang paling penting? Relnya. Kesimpulan, kereta api hanya bisa bergerak bebas kalau dia ada di rel. Betul kan? Kereta api tidak bisa berkata ini, saya mau berenang di dalam laut, coba. Saya mau jalan di jalan raya, coba kalau bisa. Karena kereta api tidak bisa itu. Dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa berenang, dia tidak bisa jalan seperti mobil biasa. Dia harus jalan di atas rel. Dia harus jalan di atas rel. Coba ambil relnya. Kereta api tidak berfungsi. Nah, rel itu yang dimaksud dengan apa? Kehendak Allah, tanggung jawab, border atau apa? Sebuah apa itu? Batasan-batasan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kemerdekaan itu bukan berarti tanpa ada batasan. Kemerdekaan yang ternikmati itu bukan berarti tidak ada apa? Aturan-aturan yang berlaku. Oh ada. Semua ada relnya. Kereta api hanya bisa cepat 350 km per jam kalau dia ada di atas rel. Coba dia taruh di luar rel. Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Hidup hanya dinikmati kalau ada aturan, betul nggak? Siapa yang suka main bola di sini? Oke, siapa yang mau main bola tanpa gawang? Ada? Nggak bisa. Main bola tanpa gawang bagaimana? Saya bisa berkata pada saudara, saya juara badminton tanpa net. Badminton itu mesti pakai net. Artinya, you only play game that have rules. Ada sesuatu yang ada rulesnya, ada ketetapannya, ada relnya untuk membuktikan sesuatu valid. Betul nggak? Sama dengan kehidupan kita. Kemerdekaan kita seharusnya bukan tanpa aturan. Kemerdekaan kita harusnya didasarkan pada firman Allah. Kemerdekaan kita didasarkan pada kehendak Allah, pada tujuan-tujuan Allah. Kalau kita tahu hal tersebut,
kita bebas mengerjakan apa saja. You can do whatever you want to do as long is in the will of God. Kamu bisa kerjakan apa aja. Yang penting itu ada di dalam apa? Kehendak Allah. Nah, kita mesti paham hal itu. Bahwa Tuhan ambil selubung kita. Yang kedua, dia yang Roh Kudus kerjakan buat kita. Ini yang Roh Kudus kerjakan buat kita. Dia transformasi kehidupan kita supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Nah, itu dia. Ayat yang ke-18 beritahukan kepada kita, karena perubahan itu datangnya dari Allah, makanya kita diubahkan dari hari ke hari dalam kemuliaan yang lebih besar. Kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia mau kita menjadi sama dengan dirinya. Haleluya. Jadi Roh Kudus yang kerjakan itu. Bukan yang lain yang kerjakan itu. Kita tahu bahwa ini bukan sebuah peristiwa yang terjadi satu kali dalam kehidupan kita. Tapi sebuah pengalaman terus menerus. Transformasi ini berlangsung terus menerus. Dia nggak berhenti hanya pada satu titik. Dia harus berjalan terus. Dia ubahkan cara pikir kita. Dia ubahkan karakter kita. Dia bereskan kesabaran kita. Dia bereskan keinginan kita yang berusaha untuk memanipulasi orang lain. Dia bereskan trik-trik bohong dalam diri kita. Dia bereskan banyak hal dalam diri kita. Roh Kudus sangat mahir melakukannya. Dan kita melakukannya bersama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah game changer. Kalau saudara mau menjadi agen dari perubahan, saya sarankan pada saudara, jangan coba hanya menggunakan pengetahuanmu. Pengetahuanmu hanya akan menolong sedikit saja. Jangan coba hanya menggunakan pengalamanmu. Pengalamanmu hanya bisa sedikit saja. Saya mau sarankan pada saudara, panggil Roh Kudus. Undang Roh Kudus bersama dengan saudara. Izinkan dia ada bersama dengan saudara. Kata mencerminkan itu dalam bahasa aslinya, itu punya pengertian begini. Kamu terlibat aktif. Kamu terlibat aktif, terfokus pada apa yang dia inginkan. Fokus, intensional, sengaja melakukannya. Saya ingin hidup saya berubah. Saya mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini penting sekali. Karena transformasi bukan tentang usaha lebih besar. Tapi transformasi tentang apa? Menyerah lebih banyak pada Tuhan. Menyerah lagi pada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah lihat ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan yang tidak mungkin dikerjakan oleh yang lain. Yang pertama, diambil selubung dari mata kita. Supaya kemudian bisa melihat. Pernah ketemu orang yang gak melihat ya? Pernah ketemu? Terjadi setiap hari di sekitar kita. Ya. Ada orang yang karena prejudis dia tidak bisa melihat orang lain. Dia rendahkan orang lain, itu dia tidak bisa lihat. Apa yang membuat dia bisa melihat? Entah budayanya, entah apa yang diajarkan kepadanya. Tapi itu sistem dunia yang turun ke atasnya. Pernah ketemu orang sombong? Yang tidak mau lihat orang. Wah, dia tidak mau lihat orang. Dia nggak kenal orang. Itu bukan orang sombong, orang buta sebenarnya itu. Benar, karena dia tidak lihat. Dia nggak melihat. Dia nggak melihat. Makanya ya dia tidak melihat, tidak menganggap dan tidak semuanya. Itu bahaya itu. Itu kenapa? Ada hal yang salah di penglihatannya. Mesti Roh Kudus yang singkapkan hal tersebut. Di TikTok paling banyak tuh orang buat itu ya. Keluarkan tentang bagaimana orang di bus. Ada orang yang ya karena cuma main handphone saja dia duduk. Padahal ada orang tua di sampingnya yang mestinya duduk gitu kan. Harusnya kita berdiri dan kasih dia duduk. Nah, kalau di Indonesia itu enggak, itu masih disok kemanusiaan. Kalau di Australia ada orang tua dan kamu duduk di tempatnya, itu dendanya $500. Coba aja kalau nggak percaya. Itu mahal. Di Indonesia masih belum. Tapi mereka udah dilatih untuk punya pemahaman. Kita seharusnya bisa lakukan latihan-latihan itu dalam diri kita. Supaya kita punya mata yang terbuka. Kenapa kita susah lihat orang susah di sekitar kita? Mereka banyak di sekitar kita. Kenapa kita nggak tolong mereka? Mungkin kita belum lihat. Ya. Dari kecil saya ajak anak-anak saya pelayanan dengan saya di kampung-kampung, di desa-desa. Mereka lihat betapa sulitnya orang. Mereka pulang, mereka hargai kehidupan mereka. Mereka hargai tempat tidur mereka.
Mereka hargai kamar mandi yang mereka miliki. Tadi mereka berkata, kenapa kamar mandi kita jelek, Dad? Kamar mandi teman kita bagus. Saya bawa kamu kepada kamar mandi yang lebih parah sebenarnya daripada yang semua orang lihat. Saya bawa mereka di pelayanan. Mereka berkata, I love my bedroom. I love my bathroom. Oke lah. Mengapa? Sebab melihat dapat menimbulkan kesadaran baru. Betul kan? Nah, Roh Kudus celikkan kita. Tapi dia juga, kita sudah bahas tadi. Dia juga kemudian berikan kemerdekaan buat kita. Nah sekarang, saya mau akhiri khotbah saya dengan statement ini. Coba slides yang berikutnya. Ini penting buat kita. Ini merupakan pola Allah. Nah, saya mau sudah perhatikan ini. Siapa dari saudara yang sudah mengalami karya Roh Kudus tadi dalam kehidupan saudara? Sudah alami itu? Siapa yang belum pernah alami hal tersebut? Siapa yang gak mengerti bahasa Indonesia? Tolong. Saya tadi tanya yang pertama gak ada yang angkat tangan, tanya yang kedua gak ada yang angkat tangan. Ya, jadi ya, oke. Nah ini yang kita mesti tahu, ini yang saya sebut dengan pola dari Allah. Pola Allah itu begini, apa saja yang Tuhan kerjakan pada kita itu selalu diikuti dengan impartasi kemampuannya untuk kita dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain. Saya ulangi lagi. Apa saja yang Tuhan buat untuk kita, itu dia cuma buat gitu aja. Itu diikuti dengan impartasi kemampuan supaya kita bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau dia menjadi the agent of change dalam kehidupan kita, dia berikan kepada kita impartasi supaya kita dapat menjadi apa? Agent of change buat orang lain. Saya kasih contoh. Mungkin kita baca ayat Alkitabnya aja. Saya tidak taruh di sini tapi ya. Di dalam kitab 2 Korintus pasal pertama. Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang pertama. Bukan kita saudara boleh gak ya? Keluar dulu dari slide sini terus pergi ke 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Saya kita baca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Coba kita baca. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala apa? Penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami apa? Sanggup apa? Menghibur mereka yang ada dalam apa? Bermacam-macam apa? Penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Coba lihat ayat yang keempat itu. Dia bilang ini, waktu Tuhan menghibur kami diberi apa? Kesanggupan. Supaya kami bisa apa? Menghibur orang lain. Jadi kita sudah paham prinsip itu. Kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, selalu datang dengan impartasi. Jadi kalau Tuhan menolong saudara, kepada saudara diberi kemampuan untuk menolong orang lain. Kalau Tuhan menyembuhkan saudara, di dalam saudara ada kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Itu polanya Tuhan. Itu adalah kita sebut sebagai, itu merupakan cara Tuhan bekerja bersama dengan manusia. Jadi kita mesti tahu prinsip itu. Kalau Tuhan memberkati saudara, apa? Kepada saudara diberi kemampuan untuk apa? Memberkati orang lain. Kalau Tuhan mengasihi saudara, kepada saudara diberi kemampuan untuk apa? Mengasihi orang lain. Kalau Tuhan berkata ini, Tuhan mengampuni saudara. Kepada saudara diberi kemampuan untuk mengampuni. Jadi kita tidak punya alasan. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita oleh Tuhan diberi impartasi kemampuan supaya kita dapat melakukan hal yang sama buat orang yang lain. Coba pikir dulu ini. Karena hanya itu alasan mengapa dia meminta kita melakukan apa yang dia kerjakan untuk kita. Yesus berkali-kali lakukanlah ini kepada orang lain maka kamu akan sembuh. Buatlah ini maka kamu akan dilepaskan. Kerjakanlah ini. Karena Yesus tahu prinsip ini. Bahwa kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak cuma beri pada kita. Dia beri impartasi, kemampuan. Dia berikan kepada kita pemberdayaan. Sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang lain.
Bilang dulu, saya dimampukan untuk mengasihi. Saya dimampukan untuk berbuat mujizat. Saya dimampukan untuk menjadi agen perubahan. Dan paling akhir, slide yang terakhir dan saya selesai dengan ini. Ya. Kesimpulannya adalah ketika Roh Kudus bekerja sebagai agen perubahan dalam kehidupan kita. Itu berarti, ini, dia memberikan kemampuan supaya kita juga dapat menjadi agen perubahan bagi orang lain. Question. Kalau saudara nggak jadi agen perubahan, apa namanya itu? Ya, jangan-jangan saudara buta. Mundur yang pertama tadi. Jangan-jangan saudara belum merdeka untuk melakukannya. Doa saya kita betul-betul mengambil waktu ini untuk kemudian memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja pada kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus yang telah melakukannya. He is the game changer. Dialah yang rubah kehidupan kita. Saya mau encourage kita sekalian untuk datang pada Tuhan. Undang Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Biarkan dia menyingkapkan mata kita, membebaskan kita, mengubahkan kita. Supaya dalam perjalanan kehidupan ini kita saling mempengaruhi orang lain dengan berkat Tuhan, kuasa Tuhan dan pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjadi agen perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Let's pray. Ambil waktu berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk membaptis kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kirim Roh Kudus kepada kami. Supaya kami dapat hidup seperti yang Kau inginkan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Supaya Engkau oleh kuasa-Mu menjamah kehidupan kami. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak sanggup memberi arti yang mendalam dari apa yang menjadi maksud-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus dengan kemampuan-Mu mulai berbicara kepada setiap kami sesuai dengan konteks hidup kami. Sesuai dengan keadaan kami. Dengan bahasa yang kami mengerti. Bicara pada kami Tuhan. Biar kami melakukan kehendak-Mu. Berkati jemaat ini. Aku berdoa jemaat ini bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan jemaat ini melakukan kehendak-Mu. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum memiliki amplop? Bisa lambaikan tangannya. Dan kita akan berpersembahan kalau ada. Oke, kalau semua sudah ada, mari saja kita berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Di depan kita ada kotak persembahan dan juga di belakang juga ada. Dan juga kalau Bapak Ibu mau scan barcode ada juga di layar. Baik, mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami terus bersyukur buat kasih karunia-Mu atas kami sampai hari ini. Terima kasih hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk menabur. Kami percaya apa yang kami terima daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kami kemampuan untuk berkati juga Tuhan. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami tabur hari ini, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Apa saja kami perbuat, kami percaya Engkau yang berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami beri dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Saya percaya kita semua akan jadi agen perubahan. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini? Mungkin boleh lambaikan tangan. Ada? Oh, shalom, selamat datang Bapak. Boleh samping kiri kanan kasih salam. Ada lagi? Ada? Oh ada, tapi malu-malu, gak apa-apa. Selamat datang Bapak, dan yang malu-malu kami undang Bapak Ibu kalau belum punya tempat untuk tertanam, bertumbuh, kami undang untuk bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Supaya kita bisa menjadi agen perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman, silakan multimedia. GBI Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 ada 2 kali ibadah. Yang pertama mulai jam 9 pagi, yang kedua mulai jam setengah 12 siang. Di Sentani ibadahnya mulai jam 9 pagi bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya Hawaii. Mulai bulan November, ibadah GBI Rock Jayapura akan dilaksanakan di Rock Center Entrop. Ibadah raya tanggal 3 November 2024 di Rock Center Entrop hanya dilaksanakan 1 kali ibadah, dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky mulai jam 9 pagi di Rock Hall Mall Jayapura dan di Gereja Rock Sentani di Jalan Raya Hawaii. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 5 sore. Untuk kaum wanita, ikuti ibadah gabungan Rock Woman wilayah Jayapura dan Sentani di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 mulai jam 10 pagi. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, mari kita bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Booth Komsel ada di depan Rock Hall. Di situ Anda bisa mendapatkan informasi atau bisa telepon ke hotline kami di 0811 480 2002. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa dengan mengisi amplop yang disediakan lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Selain itu, bisa juga scan kris yang disediakan. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar GBI Rock Jayapura, Anda bisa membuka media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube, atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Terima kasih hari ini sudah beribadah di sini. Kami yakin minggu depan Anda akan hadir lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tekankan lagi untuk hari Sabtu tanggal 26 Oktober ada ibadah Rock Woman di tempat ini, gabungan dari Sentani dan Jayapura. Jadi para wanita kami undang semuanya untuk bisa hadir bersama-sama untuk ikuti acara Rock Woman ini dengan tema berdansa dalam badai. Waduh, sadap. Badai, kayak Raja Wali. Oke, itu jam hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 jam 10 pagi. 10 pagi ya, di tempat ini. Jangan malam, kalau malam sudah tutup mallnya. Oke, dan yang paling terpenting adalah tanggal 3 November kita sudah tidak lagi beribadah di tempat ini. Kita beribadah di Rock Center Entrop. Dan ibadahnya cuma 1 kali dulu. Jadi kalau yang biasa ibadah siang, mesti bangun lebih pagi. Kalau mau nonton bioskop bisa bangun lebih pagi, bisa siap-siap. Tapi masa kalau ibadah nggak bisa bangun lebih pagi, oke? Jadi kita akan 1 kali ibadah di tanggal 3 November. Dan juga untuk jemaat kami undang untuk minggu depan ini kita akan ada masih ada kerja bakti karena masih banyak yang mesti dikerjakan. Itu hari Selasa tanggal 22 dan hari Rabu tanggal 23 di Rock Center Entrop. Jadi kalau Bapak Ibu, saya punya waktu nih, saya pengen bantu, saya pengen support. Entah itu tenaga, entah itu doa, entah itu berupa sandang pangan papan mungkin ya. Enggak sangat hampa, ya itu semuanya. Monggo dengan senang hati. Kita sama-sama, ini rumah kita sama-sama. Saya percaya kalau saudara diberkati, saudara mau memberkati, amin. Amin. Itu aja sih saya undangannya dan ini informasi. Yes, panggung sudah selesai. Sebentar. Untuk tahap 1 hampir semua sudah 100%, tinggal beberapa hal yang mungkin kita perbaiki dan ini tahap 2, cepat amat.
pelan-pelan. Tahap 2-nya kita lagi mengerjakan basement untuk parkiran motor. Mudah-mudahan mungkin basementnya per minggu pertama baru bisa terrealisasi dengan baik. Tapi kita lihat nanti mudah-mudahan timnya bisa bekerja dengan maksimal. Saya percaya kalau tidak ada hambatan semua sesuai plan. Next, ya sini tahap pertama. Seperti yang kita setiap minggu sampaikan. Bahwa bangunan sudah jadi tapi masih ada beban material yang masih belum terrealisasi. Jadi dan juga ada tahap kedua. Masih butuh campur tangan kita semuanya untuk sama-sama ambil bagian. Untuk bangun rumah kita sama-sama. Untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara siap untuk jadi berkat? Amin. Saya percaya, saya tahu ada beberapa di sini mesti lihat dulu baru bisa memberkati. No, saya percaya kalau sekarang ini tidak bisa kayak gitu. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara dari firman Tuhan tadi sangat luar biasa. Mari kita ambil bagian. Jangan tunggu waktu, kadang-kadang kita punya kesempatan, kalau kita tunda, belum tentu besok kita punya kesempatan yang sama. Jadi mari jadi berkat, amin. Itu aja. Saya terima kasih lagi buat Pastor Joe dan Pastor Ina. Kemarin 3 hari kita beberapa pasangan, 15 pasangan kita adakan reconnect, ada marriage seminar. Dan ini adalah awal yang baru buat dari gereja untuk melihat pernikahan itu sangat penting dan kita membuat marriage gateway. Mudah-mudahan kami undang tahun depan Bapak Ibu bisa ikut. Bagi yang sudah menikah ini penting banget karena pernikahan itu bukan cuman saya menikah selesai, tapi pernikahan itu harus diinvestasi dengan luar biasa. Mungkin cuplikannya minggu depan baru kita bisa lihat keseruannya seperti apa. Oke, saya percaya itu saja. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. bagi setiap kami sampai hari ini dalam ibadah ini. Tuhan menyertai ibadah ini. Biar ibadah ini telah berjalan dari awal sampai dengan akhir. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kehidupan kami penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami menjadi agen-agen perubahan di mana Tuhan tempatkan kami. Dan mentransformasi dunia ini supaya kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau berkati Pastor Joe dan Pastor ini yang telah melayani kami dengan secara luar biasa. Engkau tambahkan hikmat-Mu, Engkau tambahkan kasih-Mu, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupannya. Biar kemanapun dia pergi,
Dia selalu menceritakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan selalu ditinggikan dalam kehidupan keluarganya. Anak-anaknya, semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan bukti penyertaan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia bagi kehidupannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara kami, bangsa kami. Yang hari ini kami akan memiliki presiden yang baru. Kami percaya Tuhan, Roh Allah pun hadir meliputi presiden kami yang baru. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam hatinya. Sehingga dia memimpin bangsa ini seperti yang Tuhan mau. Dia memilih orang-orang yang tepat, yang takut akan Tuhan. Yang membawa bangsa ini kepada kemajuan sehingga dilihat oleh bangsa-bangsa. Bahwa Indonesia dipimpin oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, semua proses berjalan dengan damai, proses berjalan dengan sukacita. Dan kami percaya masa depan bangsa ini adalah masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan damai sejahtera. Begitu juga tanah Papua ini kami berdoa, biarlah proses pemilihan pemimpin yang baru pun berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Membawa tanah ini menjadi tanah yang besar, tanah yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Dan melahirkan orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat, bangsa yang hebat. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami mengucap syukur semua proses berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kita menemukan pemimpin yang baru, pemimpin yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan umat-Mu, seluruh jemaat Rock Jayapura dan Rock Sentani Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih damai sejahtera sukacita Allah pun mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi agen perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka disembuhkan untuk mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka diberkati untuk mereka menjadi berkat buat orang lain. Dan mereka diubahkan kehidupan mereka untuk mereka mengubahkan orang lain. Hanya untuk satu nama dipermuliakan. Yesus Kristus yang adalah Raja. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan buat. Sebelum kami pulang kami mau terima berkat. Mari jemaat angkat kedua tangan terima berkat. Saya minta Pastor Joe untuk memberkati kita. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat. Supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, pelayananmu, studimu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau mulai hilang harapanmu, jangan pernah kau menyerah. Bangkitkan lagi semangat itu.